Benda bersejarah palsu yang sempat dipajang oleh museum ternama. Aneh di dunia, benda-benda yang memiliki nilai sejarah tinggi bisa memiliki nilai jual mencapai jutaan dolar. Oleh karena itulah, sejumlah oknum memanfaatkan hal tersebut untuk membuat benda tiruan demi memperkaya dirinya sendiri. Tidak jarang ada benda bersejarah palsu yang sampai dipamerkan di museum akibat ketidaktahuan pihak pengelola museum. Berikut ini adalah benda-benda bersejarah palsu dan karya seni tiruan yang pernah dan masih dipajang oleh museum. Gulungan laut mati. Gulungan laut mati adalah sebutan untuk manuskrip atau dokumen tertulis yang ditemukan di dekat Laut Mati, Israel. Manuskrip tersebut ditulis dalam bahasa Yahudi dan sudah berusia setidaknya 2000 tahun. Gulungan laut mati merupakan bukti sejarah yang penting dalam kajian agama Yahudi dan Kristen karena gulungan tersebut memuat informasi mengenai kitab Injil Perjanjian Lama. Sebagian besar lembaran gulungan laut mati kini tersimpan di Museum Israel yang terletak di kota Yerusalem. Sementara lembaran lainnya berada di tangan kolektor dan museum-museum yang terletak di luar Israel. Museum Injil yang terletak di Washington DC, Amerika Serikat, pada awalnya merupakan satu dari sekian banyak museum di luar Israel yang memiliki lembaran asli gulungan laut mati. Namun predikat tersebut tidak lagi berlaku menyusul dilakukannya pemeriksaan terkait lembaran tersebut. Pada awalnya, Museum Injil mengirimkan lembaran gulungan laut mati ke Jerman untuk diteliti. Saat hasil penelitian tersebut diumumkan pada tahun 2018, lembaran yang bersangkutan ternyata lembaran palsu. Menyusul keluarnya hasil analisa tersebut, pihak museum mengumumkan kalau lembaran palsu tadi tidak akan dipajang lagi di museum. Peristiwa tadi sekaligus menambah kontroversi terkait Museum Injil. Sebelum skandal mengenai keaslian gulungan laut mati terkuat, pengelola Museum Injil sempat dikritik karena menggunakan jalur penyelundupan ilegal untuk mendapatkan benda-benda koleksi dalam museumnya. Mumi Persia. Pada tahun 2000, polisi Pakistan melakukan penggeledahan ke rumah seorang warga yang bernama Sardar Wali Reiki setelah mendapat informasi kalau Sardar mencoba menjual benda-benda bersejarah secara ilegal. Saat menggeledah rumah Sardar, polisi berhasil menemukan peti mati beserta jasad seorang putri yang diyakini berusia 2600 tahun. Sahabat anehdidunia.com, jika penggeledahan ini tidak terjadi, Sardar rencananya akan menjual peti berisi mumi tersebut kepada seorang kolektor benda bersejarah dengan harga mencapai 35 juta pound sterling. Rumah Sardar terletak di Desa Haran yang terletak di perbatasan. Sardar mengaku kalau ia tidak sengaja menemukan peti dan mumi tidak lama usai terjadinya gempa bumi di lokasi yang bersangkutan. Begitu kabar mengenai penemuan peti dan mumi tersebut beredar, Iran langsung mengajukan klaim kepemilikan atas mumi tersebut. Irak beralasan mumi tersebut adalah peninggalan bersejarah milik negaranya karena tempat ditemukannya mumi tersebut berada di wilayah Iran. Seolah tidak ingin ketinggalan, pemerintah Afghanistan yang wilayahnya berbatasan dengan Iran dan Pakistan juga ikut mengajukan klaim kepemilikan atas mumi tersebut. Alih-alih menuruti tekanan pemerintah Iran dan Afghanistan, aparat Pakistan memutuskan untuk mengirimkan mumi tadi ke Museum Nasional Pakistan supaya bisa dipamerkan dan diteliti. Saat sejumlah arkeolog melakukan pemeriksaan terhadap mumi tersebut, barulah terungkap kalau mumi tersebut bukanlah mumi berusia ribuan tahun, melainkan mayat seorang wanita yang diduga merupakan korban pembunuhan.
Pemeriksaan pada peti juga menunjukkan kalau sejumlah bagian dalam peti mati tersebut nampak terlalu modern untuk peti yang berasal dari masa ribuan tahun silam. Jam saku Peter Henlein. Peter Henlein adalah seorang pengrajin asal Jerman yang hidup pada tahun 1485 hingga 1542. Mungkin banyak dari Anda yang baru kali ini mengetahui nama orang tersebut. Padahal Peter adalah sosok penting di balik terciptanya jam mekanik kecil yang menjadi penanda waktu. Jam pada awalnya memiliki ukuran yang besar. Namun Peter berhasil memodifikasi komponen pada jam sehingga ia berhasil menciptakan jam yang ukurannya lebih kecil dan cukup untuk dimuat dalam saku. Salah satu jam pertama hasil ciptaan Peter terpajang di Germanisches Nationalmuseum, Jerman, sejak tahun 1897. Jam tersebut berbentuk seperti silinder timah yang cukup kecil untuk digenggam oleh seseorang. Jam yang bersangkutan juga dilengkapi dengan motif tanda tangan Peter. Raksasa Cardiff. Raksasa Cardiff adalah sebutan untuk jasad manusia raksasa yang ditemukan berada dalam kondisi membatu. Jasad berukuran 3 meter tersebut ditemukan di Cardiff, New York, Amerika Serikat. Belakangan diketahui kalau jasad raksasa tersebut aslinya adalah patung yang dibuat oleh William. Ia sengaja membuat patung ini untuk mengolok-olok klaim kaum Kristen Metodis kalau di masa lampau, pernah ada manusia raksasa yang menghuni bumi. Semua benda di Falscher Museum, Austria. Falscher Museum di Austria semula dianggap menjadi tempat wisatawan mendapatkan penampakan benda bersejarah yang ada di negara tersebut. Namun, berbeda dengan museum ini yang memang dibangun untuk menampung semua hasil karya seni dan benda bersejarah yang sudah terbukti sebagai benda palsu dan hasil rekayasa. Sesuai dengan tujuannya, benda-benda yang ada di museum ini semuanya adalah palsu sehingga masyarakat tak perlu memiliki ekspektasi yang besar untuk kenyataan dari benda tersebut.